Kisah Kompi RPKAD tembak mati 2 kolonel pendukung G30 SPKI. Dikutip dari buku, Sejarah TNI AD Kodam 7 Diponegoro Sirnaning Yakso Katon Gapuraning Ratu, yang disusun bagian sejarah militer Kodam Diponegoro. Pada tanggal 10 Desember tahun 1965, 2 peleton Parako atau RPKAD, di bawah pimpinan Letda Daud pada jam 4.00 pagi berangkat ke sekitar Cemoro Sewu, Kundisari dan Dilaren, dengan tugas mencari dan menangkap sisa-sisa gerombolan yang berhasil meloloskan diri itu, serta di samping itu ditugaskan pula untuk berusaha menghimpun semangat perlawanan rakyat. Pasukan RPKAD pimpinan Letda Daud rencana tugasnya selama 4 hari. Pada malam harinya mereka berhasil untuk menangkap seorang gerombolan dan menyita sepucuk stand. Tim ini kemudian diganti oleh 1 peleton Parako dengan tugas sama, untuk tugas selama 3 hari. Akibat dari tekanan yang terus-menerus dilancarkan oleh satuan-satuan Parako dan ION-F dan IONIF yang tergabung dalam Komando Operasi Merapi serta diikuti oleh gerakan massa rakyat yang telah disadarkan, gerombolan Sahirman dan kawan-kawan sudah tak dapat bertahan lagi di daerah pegunungan semenjak Letkol Usman dan komplotannya tertembak mati. Mereka, komplotan ex-kolonel Sahirman, sudah tak makan dan terus bersembunyi di dalam hutan-hutan pinus. Tapi, pada akhirnya mereka tak dapat bertahan. Karena kelaparan, mereka coba keluar dari hutan. Sial tak dapat ditolak, mereka disergap pasukan TNI yang terus memburu mereka. Mereka pun disergap. Dalam kontak tembak, mereka meregang nyawa antara lain ex-kolonel Sahirman, ex-kolonel Mariono dan ex-mayor RW Sukirno. Dengan demikian maka berakhir sudah petualangan Sahirman dan kawan-kawan yang menamakan dirinya Komandan G30 SPKI di Jawa Tengah. Sisa dari gerombolan tersebut yang belum tertangkap atau menyerah dapat dilokalisir dari tempat persembunyiannya. Dan hubungan mereka dengan rakyat telah diputuskan sama sekali. Kegiatan operasi terus dilakukan oleh pasukan pengganti RPKAD. Menurut Kodam Diponegoro, dari sisi militer, Komando Operasi Merapi IAN mendapat bantuan massa rakyat yang telah dapat dihidupkan. Semangat perlawanannya terhadap G30 SPKI telah berhasil menumpas gerombolan tersebut sampai ke akarnya. Selanjutnya, penyelesaian politiknya. Demikianlah keadaannya selama pasukan Parako atau RPKAD bertugas di Jawa Tengah. Mereka telah berhasil untuk menghimpun semangat perlawanan rakyat yang menyala-nyala untuk mengikis G30 SPKI di Jawa Tengah. Sehingga mereka betul-betul merupakan tenaga bantuan yang tidak ternilai harganya bagi suksesnya operasi militer, tulis sejarah militer Kodam Diponegoro dalam buku yang disusunnya. Pada tanggal 25 Desember tahun 1965, setelah 2 bulan bertugas di Jawa Tengah, pasukan Parako atau RPKAD meninggalkan daerah operasinya. Mereka kembali ke pangkalannya di Jakarta. Sebelum meninggalkan Jateng, pasukan RPKAD dengan dipimpin langsung Kolonel Sarwo Edi Wibowo pamitan ke rakyat. Dalam acara pamitan itu, pasukan RPKAD melakukan konvoi yang terdiri lebih kurang dari 63 buah kendaraan truk, jeep, panser dan lain-lainnya. Sambutan rakyat di tempat-tempat yang dilalui sangat besar sekali dan orang-orang menyemut seolah-olah ingin berjabatan tangan dengan setiap prajurit Parako yang menjadi kecintaan dan kebanggaan rakyat karena jasanya sedemikian besar dalam menumpas pengkhianatan dan pemberontakan G30 SPKI, tulis Kodam Diponegoro dalam buku yang disusunnya. Adapun rute kota-kota yang dilalui pasukan RPKAD itu sebagai berikut: Surakarta, Yogyakarta, Purworejo, Kebumen, Sukaradya, Purwokerto, Purbolinggo, Wonosobo, Magelang, Kudus, Pati, Juwana Blora, Rembang, Kendala, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Pamanukan, Cikampek, Cakung dan Jakarta. Setelah itu Satuan Brigif 4 sementara masih ditempatkan di daerah Surakarta dalam tugas mengkonsolidasi daerah. Hendro Subroto, mantan wartawan TVRI, dalam buku Dewan Revolusi PKI, menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang disusunnya menceritakan pengalamannya saat dia ikut meliput bersama dengan pasukan RPKAD ke Jateng. Termasuk ikut bersama pasukan Baret Merah memburu komplotan Kolonel Sahirman ke lereng Merapi dan Merbabu. Menurut Hendro Subroto, dalam upaya pengejaran terhadap ex-kolonel Sahirman dan kawan-kawan,
Maka pada tanggal 1 Desember dibentuk Operasi Merapi di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sebagai Komandan, Seksi 1, Intelijen dijabat oleh Mayor Taher. Pasi 1 Kodam 7 Diponegoro yang diperbantukan kepada Parako dan Seksi 2, Operasi di tangan Mayor Sucipto. Pelaksana adalah Mayor C.I. Santosa, dibantu oleh Kapten Daryono, Kasih 1 Parako yang merangkap jabatan sebagai Wadenyen 1 RPKAD. Pasukan yang digunakan ialah Kompi Urip, Kompi Kayat, Kompi Teja, Kompi Sembiring, dengan dibantu 2 peleton Kompi Pasir yang diperbantukan pada Letu Kayat. Selain itu Operasi Merapi juga diperkuat dengan 3 helikopter militer M4 buatan Soviet dari penerbangan Angkatan Darat, penerbat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Widodo yang menggunakan Kesatrian Slamet Riyadi. Kandang Menjangan, Kartosuro, sebagai home base. Ketika itu, menurut Hendro Subroto, Mayor C.I. Santosa ditanya oleh Kolonel Sarwo Edi berapa lama ex-Kolonel Sahirman dan kawan-kawan dapat ditangkap. Komandan Batalion 1 RPKAD itu menjawab dengan tegas, paling lama 2 minggu. Hendro Subroto ketika itu yang ikut meliput, sempat menanyakan kembali kepada Mayor C.I. Santosa mengapa begitu yakin Kolonel Sahirman bisa ditangkap dalam waktu paling lambat 2 minggu. Ditanya seperti itu, Mayor C.I. Santosa malah ganti bertanya, berapa lama kemampuan seseorang menggendong ransel makanan di punggung? Seminggu, 2 minggu, begitu kata Mayor C.I. Santosa saat ditanya Hendro Subroto. Mayor Santosa juga mengatakan, daerah lereng timur Merapi Merbabu merupakan daerah gersang. Para perwira pemberontak itu tidak dapat hidup tanpa bantuan penduduk setempat, sedangkan penduduk berpihak kepada pemerintah. Pada tanggal 6 Desember tahun 1965, menurut Hendro, Kolonel Sarwo Edi, Komandan Operasi Merapi bersama dengan Mayor C.I. Santosa dan beberapa orang perwira RPKAD lainnya melakukan pengamatan dari udara di daerah lereng timur Gunung Merapi dengan menggunakan helikopter yang diterbangkan oleh Mayor Daud Natawiyoga. Hendro ikut dalam helikopter tersebut. Setelah itu helikopter mendarat di daerah operasi pada sebuah ketinggian di lereng timur Merapi. Di tempat itu Kapten Urip, Komandan Kompi Ben Hur melaporkan gerakan operasinya kepada Mayor C.I. Santosa. Danyon 1 RPKAD, dengan menggelar peta dan disaksikan oleh Kolonel Sarwo Edi. Ketika Kolonel Sarwo Edi akan masuk ke dalam helikopter, Hendro Subroto menyampaikan keinginannya agar tidak ikut kembali ke Kesatrian Slamet Riyadi. Kandang Menjangan, Kartosuro, Hendro Subroto minta izin untuk mengikuti gerakan tempur Kompi Ben Hur bersama ramelan wartawan berita Yuda. Kolonel Sarwo Edi menjawab, mungkin kalian berdua hanya berjalan kaki naik turun bukit selama seminggu. Melihat Hendro Subroto hanya menggendong ransel, Kolonel Sarwo Edi tiba-tiba bertanya, kenapa kamu tidak membawa senjata kamu? Saya berada di tengah-tengah pasukan elit baret merah, jawab Hendro Subroto. Kolonel Sarwo Edi tiba-tiba melepas koupel ring di pinggangnya yang tertambat sebuah pistol Makarov kaliber 9 mm. Satu magazen pistol berisi 8 peluru. Sebuah pisau komando dan Vepels air tawar. Jangan sembrono kamu, kata Kolonel Sarwo Edi sambil menyerahkan koupel ring dengan segala perlengkapannya kepada Hendro Subroto. Mayor C.I. Santosa yang naik ke dalam helikopter paling akhir, sempat berkata kepada Hendro Subroto, Mas, jangan terlalu yakin bahwa kita yang dapat menangkap mereka. Sahirman dan kawan-kawan pasti menghindari kontak senjata atau menyerah kepada pasukan baret merah. Mereka pasti memilih kontak senjata atau menyerah kepada kesatuan lain. Setelah helikopter buatan Soviet itu tinggal landas, Kompi Ben Hur mulai bergerak naik turun punggung bukit dan menyusuri lembah. Keesokan harinya gerakan Kompi Ben Hur dipantau oleh para perwira operasi Merapi yang menggunakan helikopter penerbat dan dilakukan koordinasi antara udara dengan darat. Menurut Mayor C.I. Santosa, helikopter yang terbang melintas di atas persembunyian gerombolan akan menjatuhkan moral mereka. Mungkin mereka mengira bahwa lokasi persembunyian mereka telah diketahui. Pada tanggal 9 Desember pukul 5.00 pagi, gerombolan G30 SPKI berhasil disergap dan beberapa orang di antara mereka tewas. Selain itu seorang anggota Gerwani bernama Hartini atau Lestari berhasil ditangkap. Sebuah pistol FN-45 milik ex-Letkol Usman Sastrodibroto berhasil disita.
Pada pukul 11.00 siang beberapa orang perwira staf Komando Operasi Merapi yang mengadakan pengecekan di tempat itu menyatakan bahwa mereka yang tewas adalah ex-Letkol Usman Sastrodibroto, ex-Mayor Sumadi, ex-Kapten Sukirno, Darmin anggota BTI Cabang Boyolali, Astio, anggota DPRD GR Boyolali dan Edi Bagio, seorang guru sekolah pasar merangkap anggota DPRD GR Boyolali. Sementara itu ex-Mayor Mulyono Kasilima, Teritorial Korem 072, Pamungkas Yogyakarta yang sejak tanggal 5 Oktober telah melarikan diri. Pada tanggal 18 Oktober tertangkap di Kelurahan Karanggeneng, Boyolali. Mayor Mulyono adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Pada hari itu juga berhasil ditangkap ex-Letnan Udara 1 Soekarno yang terlibat G30 SPKI. Sisa gerombolan yang diperkirakan berjumlah 9 orang berhasil melarikan diri. Pada tanggal 10 Desember, 2 peleton RPKAD di bawah pimpinan Letda Daud melakukan pengejaran di Cemoro Sewu, Candisari dan Jelaren. Mereka menangkap Pawirodono yang terlibat G30 SPKI dan menyita sebuah stand. Pada tanggal 13 Desember, 1 peleton RPKAD terus melakukan pengejaran bersama dengan anggota Batalion E dan Batalion F yang bergabung dengan Komando Merapi. Selain itu ABRI juga dibantu oleh massa rakyat yang telah disadarkan. Ex-Kolonel Sahirman dan kawan-kawan tidak dapat lagi bertahan di daerah pengunduran G30 SPKI di lereng Gunung Merbabu. Keesokan harinya ex-Kolonel Sahirman, ex-Kolonel Marjono, ex-Mayor Sukirno, ex-Mayor Samadi dan beberapa tokoh G30 SPKI lainnya turun dari gunung. Kemudian berhasil disergap dan tertembak mati. Setelah ex-Kolonel Sahirman dan kawan-kawan dapat ditumpas, maka Kompi Ben-Hur bergerak turun gunung menuju ke sebuah desa di sebelah barat Klaten. Kemudian kami dijemput dengan truk kembali ke basis di Kesatrian Slamet Riyadi. Kandang Menjangan, Kartosuro, tulis Hendro Subroto dalam bukunya. Secara keseluruhan, kata Hendro, dia dan Ramelan, wartawan Berita Yuda mengikuti operasi Merapi lewat darat selama 9 hari.